warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Tabipun. Perkenalkan, nama saya Wendadri dengan NIM 859545426. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, Salut Banjarmasin. Baik, di sini saya akan melaksanakan pelaksanaan layanan bimbingan konseling di SD dengan topik Melisa melihat sampah April. Di sini saya akan melaksanakan layanan ini bersama siswa-siswi kelas 1 SDN Aji Bermai. Adapun tujuan dari pelaksanaan layanan bimbingan ini untuk memenuhi tugas laporan praktik mata kuliah SPGK 4307 bimbingan konseling di SD. Baik, kita akan mulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama itu Ibu ucapkan salam pengajar iman. Om Swastiastu. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Siapa yang mimpin? Oke, Jelita. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Menyanyikan salah satu lagu wajib ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita semua. Kita nyanyi lagu bendera ya? Ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar
lihat sampah. Apa yang kalian lakukan dengan sampah itu? Mengambilnya terus buangnya gimana? Ya oke, sekarang kita lihat dulu gambar ya. Oke, coba kalian lihat ke depan. Ini gambar apa? Sampah. Ini adalah gambar ruang kelas yang seperti apa? Kotor. Banyak sampahnya ya tuh. Banyak plastik, banyak kertas, banyak jajan-jajan. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan ini. Nah, kalau ini ya kelas yang bersih, rapi, wangi. Oh, lihatnya bagus. Bagaimana pendapat kalian perbandingan antara kelas yang seperti ini dengan kelas yang seperti ini? Yang bersih. Ya, kenapa suka dengan kelas yang bersih? Oh iya, karena kalau kelas yang bersih kita akan merasa nyaman saat belajar. Iya, kalau kelas kita kotor nyaman nggak kira-kira? Enggak ya, makanya. Iya betul, kalau kelasnya kotor ada bekas permen kalian injak maka kalian akan jatuh terus akhirnya masuk rumah sakit, nangis ya. Kalau kelasnya bersih, iya luka-luka. Makanya kalau kalian melihat kelas kalian kotor, ada banyak sampah, maka harus diambil terus dibuang di tempat sampah. Oke, pinter. Baik anak-anak, kita akan menyaksikan video tentang kebersihan kelas. Oke, silakan menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Jumpa lagi bersama Bu Adila di sini. Anaknya selalu anak-anak semua saya coba kamu lihat bagaimana perasaan melihat keluarga ini. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan sekolah yang baik. Namun sayangnya belum semua warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja ini merupakan tugas seluruh warga sekolah, siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak, tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira ketika kita di sekolah, selalu saja ada titik kotor di sekolah. Di mana saja yang titik kotor di sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah, biasanya kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Yang kedua, di ruang kelas. Kelas biasanya juga nampak anak-anak yang harus jajan biasanya bungkus makanan, rumah-rumah makanan, dan potongan kertas terkadang menghiasi kolong meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolong meja? Mulai sekarang, selain itu ada yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang mudah menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar bungkus
makanan ke arah tempat sampah, tapi tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air dengan kelas. Nah, saluran ini juga biasanya ditemukan kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang tidak menyiapkan kelas atau mengarahkan kotoran ke saluran air? Biasanya siswa yang saat dia menyapu di kelas ke saluran air, mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran. Oke, baik anak-anak. Jadi penting sekali kita menjaga kebersihan kelas supaya kita belajarnya nyaman. Ya, kalau di ruang kelas kita kotor, kita tidak akan nyaman belajarnya. Jadi Ibu harapkan kalian harus membuang sampah pada walaupun bukan sampah kalian harus tetap kalian Oke, baik. Nah, sekarang kita akan praktik membersihkan ruang kelas kita. Yang pertama, kalian cek lihat di sorotan meja kalian. Kalau ada sampah, diambil lalu dibuang di Oke, sekarang cek sorotan meja kalian. Dah, sekarang dibuang di tempat sampah, yuk. Pelan-pelan. Masukin ke tempatnya ya. Buat sembarangan. Oke, dah, yuk kita masuk lagi. Oke. Kita sudah membersihkan kelas kita. Kalian anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Nah, sekarang kalian bagikan, lihat sorotan meja kalian. Bersih nggak? Dibandingkan dengan tadi yang belum mengambil sampah, yang mana-mana ada sampah apa nggak ada sampah? Nah, kalau di sorotan meja kalian bersih, kalian akan merasa nyaman, tidak ada nyamuk juga ya. Kalau banyak sampah bukan, maka banyak nyamuk, banyak digigit nyamuk. Baik, mulai hari ini Ibu harapkan ke kalian anak-anak kelas 1, kalau kalian melihat sampah maka harus di ya. Melisa itu apa? Ya, Melisa adalah melihat sampah. Melisa adalah baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian. Dan pembelajaran ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Ibu baik dan kami Santi Om, Santi Om. Terima kasih, Bapak. Baik, demikian pelaksanaan layanan bimbingan konseling di SD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Oke, Bu. Audio Jungle.